Selanjutnya nanti ada penguatan karakter dan pengembangan karakter yang akan disampaikan oleh Pak Yudi Suparto MPDI. Kemudian penutup dan kita akan bersalam-salaman. Baik, tidak berpanjang kata, marilah sama-sama kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Yoga Ari Prasetyo. Pada Yoga dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati PLT SMP Negeri 20 Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Sumarno MM. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah, nikmat dan karunia-Nya secara terus-menerus dan berlapis-lapis di setiap waktunya. Dia yang maha hidup, segala terjaga dan selalu menatap kehidupan hamba-hambanya. Pemelihara mencakup bumi dan seisinya. Tiada henti-hentinya kita puji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kemuliaannya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada keluarga besar SMP Negeri 20 Jakarta atas nama pimpinan PLT SMP Negeri 20 Jakarta, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tolong sampaikan kepada ayah bunda kalian permohonan maaf dari SMP Negeri 20 Jakarta. Acara halal bihalal dilaksanakan dalam tujuan menjalin tali silaturahmi di lingkungan sekolah. Pada kesempatan ini saya hendak memohon maaf atas nama pribadi dan keluarga. Selain itu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran SMP Negeri 20 Jakarta yang telah menyiapkan dan meluangkan waktu sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Itu saja pesan dari PLT SMP Negeri 20 Jakarta. Semoga dapat dilaksanakan dengan baik dan acara halal bihalal ini dapat berjalan dengan lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah tentang pengembangan karakter yang akan disampaikan oleh Ustadz Yudi Suparto MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan yang menjawab salam besok ujian akhir sekolah nilainya bagus semuanya. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Daripada puasa yang kita kerjakan tidak ada lain, yaitu kita menjadi pribadi yang bertakwa. Pertanyaannya, apa Pak bertakwa itu? Imtisalul ma'murat wa jtinabul manhiyat. Takwa itu yang apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, dan apa yang Allah larang kita tinggalkan. Kemudian hari ini kita datang ke sini dalam rangka merayakan kemenangan kita setelah sebulan penuh kita melaksanakan puasa Ramadan, yang kita lengkapi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Di antaranya kita malamnya qiyamul lail, melaksanakan sholat setelah sholat maghrib, sholat isya, dilanjutkan sholat tarawih, sholat witir, bahkan tadarus Al-Quran. Di bulan Ramadan sebulan yang lalu ada pelajaran penting yang harus kita ambil. Yang pertama apa? Ramadan mengajarkan kita disiplin. Kalau mau nanya, sebenarnya makan nasi boleh atau tidak? Boleh ya? Minum boleh tidak? Tapi kalau sudah waktunya ada, maka yang tadinya tidak boleh jadi boleh. Ramadan mengajarkan kita disiplin. Harusnya setelah Ramadan kita juga harus demikian. Apalagi kita sebagai pelajar kita harus punya rasa disiplin yang luar biasa. Kenapa? Kemarin kita sudah kuliah, sekarang kita sudah digembleng sama Ramadan untuk jadi pribadi yang disiplin. Main HP itu boleh, tapi di saat depan kita ada guru sedang mengajar, menerangkan pelajaran, kira-kira boleh nggak main HP? Tidak boleh. Di saat ada guru sedang menerangkan, kira-kira etis tidak? Di saat ada guru depan kita sedang menjelaskan materi, kita dengan santainya makan. Gurunya sibuk menjelaskan, kita makan, boleh? Tidak boleh. Kenapa? Ini pelajaran dari Ramadan yang pertama, kita harus jadi pribadi yang disiplin. Yang kedua, pelajaran dari Ramadan mengajarkan kita jujur. Seandainya kemarin bulan Ramadan kita tidak jujur, peluang untuk berbohong bisa kapan saja. Malam kita sudah niat untuk berpuasa, pagi-pagi bangun tidur, di dapur ada makanan, ada sisa sahur semalam, tidak ada bapak, tidak ada ibu. Kenapa? Bapak dan ibu berangkat kerja. Seandainya kita nggak jujur, gampang banget buat kita makan, minum. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Tapi apa? Ramadan sudah mengajarkan kita jujur. Ini sebentar lagi kita mau menghadapi ujian akhir sekolah. Kita dituntut untuk mengerjakan soal-soal dengan jujur tanpa harus menyontek kanan kiri. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang tua, jujur kepada guru. Yang terpenting lagi jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di saat kita sendirian, ada yang tahu nggak kita lagi ngapain? Di saat kita sendirian, ada yang kedua. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita sedang berdua dengan kawan kita, ada yang ketiga. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita di kelas ada teman-teman, ada guru, ada lagi nggak yang lain? Ada lagi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pelajaran Ramadan. Akhir Ramadan, kita semua yang beragama Islam, kita diajarkan untuk apa? Zakat fitrah. Yang zakat fitrah itu tujuannya untuk mensucikan jiwa kita. Sisi lain dari zakat fitrah itu supaya kita peduli pada orang lain. Di saat kita berpuasa, kita diajarkan, ya Allah, rasanya tidak makan sehari, laparnya begini hausnya begini. Pelajarannya apa? Supaya kita bisa merasakan di luar sana banyak saudara kita, tetangga kita yang kadang tidak makan, bukan hanya sehari, seminggu, sebulan, gak ada makanan. Kita diajarkan di bulan Ramadan supaya kita peduli dengan saudara kita lain-lain.
Makanya kita disuruh zakat fitrah supaya apa? Saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang du'afa itu bisa merasakan makan nikmat di saat datangnya Idul Fitri. 3 pelajaran tadi Ramadan, ayo kita praktekkan setelah bulan Ramadan. Apa itu yang pertama tadi? Disiplin. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, peduli pada sama. Kenapa? Di saat kita melihat ada saudara kita sakit tapi kita biasa-biasa saja, di saat kita melihat saudara kita kelaparan, kita biasa-biasa saja, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dibilang beriman salah satu dari kalian sampai kalian bisa sayang dan cinta pada orang lain seperti kalian sayang pada diri sendiri. Di saat kita lapar, pinginnya apa? Kita makan. Di saat kita haus, pinginnya apa? Minum. Di saat kita tidak berpendidikan, kita pingin apa? Belajar atau sekolah. Tapi di saat kita melihat orang lain lapar, haus, tidak sekolah, kok kita biasa-biasa saja, kata Rasulullah, orang itu tidak dibilang beriman. Hari ini kita oleh Allah diizinkan, ditakdirkan bisa berkumpul di halaman 20 ya, untuk halal bihalal. Apa sih halal bihalal itu? Halal bihalal itu untuk saling menghalalkan, mengikhlaskan dosa-dosa kita. Setiap manusia itu pasti punya salah, punya khilaf, kata Rasulullah, al-insan mal khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Di bulan Ramadan, dosa-dosa kita yang kita kerjakan selama 11 bulan sebelumnya itu dihapus selama bulan Ramadan. Kemudian setelah bulan Ramadan ini kita disuruh bersalaman, kata Rasulullah, orang yang saling bersalaman di saat tangannya bersentuhan dengan orang lain, dosanya bercucuran rontok semuanya. Makanya setelah Ramadan dianjurkan kita saling bermaafan. Ya, jangan sampai Ramadan selesai kemudian kita tidak mau meminta maaf. Kenapa? Dosa itu ada dua. Yang pertama dosa pada Allah, yang kedua dosa pada sama. Di saat kita punya dosa pada Allah, kita cukup berisi kepada Allah, benar-benar minta ampun pada Allah, bertaubat pada Allah, dosa kita sebanyak apapun oleh Allah akan maafkan. Tapi dosa kita sesama manusia, di saat kita tidak datang ke orang yang kita sakiti, di saat kita tidak datang pada orang yang kita ambil haknya, Allah tidak akan pernah maafkan dosa-dosa kita. Makanya setelah Ramadan ini kita ayo saling meminta maaf, terutama kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita, kepada teman-teman kita, supaya apa? Dosa-dosa kita yang kemarin itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila dosa kita berbentuk sesuatu sebelum Ramadan, kita pernah gampari temannya, kita jewer, kita gampar teman kita, kemudian dia nangis. Kemudian hari ini kita minta maaf, kira-kira dimaafkan nggak? Sebentar dulu, tanyakan dulu, mohon maaf, sebelum Ramadan aku punya salah sama kamu, apa? Aku gamparin kamu. Kira-kira kamu ikhlas nggak dengan gambaran lucu? Kok temannya tidak ikhlas? Ya udah, minta diikhlaskan, silahkan menggambar aku. Harus demikian. Apalagi kalau sebelum Ramadan kemarin kita apa? Ngambil duitnya temannya, nyembunyiin sepatu temannya, tasnya temannya. Jangan hanya salaman minta maaf begitu, harus dijelaskan, kemudian kita minta keikhlasan. Kemarin habis ngambil duitnya, tasnya dan sebagainya. Dan anakku, Bapak Ibu guru yang saya cintai, di sini kita berkumpul bersama ya, bukan hanya yang muslim, juga ada yang muslim. Ini bukti kalau SMP 20 ini berbeda, tapi satu. Coba deh perhatikan, kalian punya tangan nggak? Punya tangan. Ulama mengatakan, mengajarkan pada kita, bilangnya gini, kunu kal yadaini wala takun kal unaini. Artinya apa? Jadilah kalian seperti kedua tangan, jangan jadi kalian seperti kedua telinga. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kedua tangan? Perhatikan, tangan ini di saat salah satu dari tangan kita ini ada yang gatal, misalkan tangan kiri gatal nih, ini nggak usah disuruh, tangan kanan langsung datang workin gatalnya, ya nggak? Di saat tangan kanan terpelintir sakit, tangan kiri nggak usah disuruh, dia datang ke tangan kanan kemudian mijitin, ya. Ini harusnya kita harus demikian, harus saling melengkapi, harus saling menolong, tidak usah cari perbedaannya. Dan jangan jadi kalian seperti kedua telinga. Perhatikan telinga kita, sejak telinga diciptakan sampai sekarang, bahkan nanti meninggal dunia, telinga ini tidak pernah ketemu.
Di saat telinga kanan pingin silaturahim ke telinga kiri pergi, ya gak? Di saat telinga kiri pingin datang ke telinga kanan juga pergi, gak pernah ketemu. Makanya jangan pernah seperti kedua telinga yang sejak diciptakannya tidak pernah ketemu. Kalau nggak pernah silakan kalian pertemukan telinga kanannya dengan telinga kiri, bisa ketemu gak? Nggak bisa kan? Kemudian dari tangan ini ada pelajaran nih, perhatikan. Dari 5 jari ini luar biasa nih. Gara-gara bersatu ada jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari tunjuk, dan jari empol, ya. Ini dibuat apa saja bisa nih. Buat makan bisa nggak? Bisa. Dibuat minum, dibuat ngangkat-ngangkat benda yang berat. Tapi seandainya 5 jari ini terpisah, tidak mau bersatu, misalkan kalian mau makan pakai jempol doang, kira-kira bisa masuk nggak? Makanya bisa selesai sehari? Nggak selesai. Ini ada artinya semuanya. Ini jempol nih yang pertama. Jempol ini tanda orang pintar, orang hebat. Di saat ada siswa yang hebat, punya prestasi, guru dengan mudahnya, kamu hebat nak, lanjutkan prestasimu. Ini pintar nih. Orang pintar tuh dibutuhkan nggak? Kehadiran orang pintar sangat dibutuhkan di mana saja, di sekolah, di rumah, di tempat kerja, bahkan di masyarakat, ya. Makanya jadilah orang pintar. Di saat kamu menjadi orang pintar, kamu akan ditunggu kehadiranmu di mana saja. Yang kedua, telunjuk nih. Telunjuk ini simbol orang kaya. Kalau yang nunjuk orang kaya tuh lampu ganti lampunya, kipas mati ganti, ya. Jalanan tuh lubang di aspal, kira-kira kalau yang nunjuk ini orang kaya selesai gak? Tapi jangan macam-macam, jangan coba-coba. Kalau orang miskin kok nunjuk, kipas pasang, lampunya dipasang, kira-kira selesai? Ditendang gitu. Oh enggak, orang miskin enggak. Ini simbol orang kaya. Orang kaya penting nggak? Penting banget, ya. Makanya berlomba-lomba jadi orang kaya. Bahkan Islam itu mengajarkan kita untuk jadi orang kaya. Dari rukun Islam yang 5, semuanya itu harus pakai duit, kecuali satu saja. Apa tuh? Yang pertama syahadat. Syahadat butuh duit? Butuh duit nggak syahadat? Tidak perlu. Yang kedua, sholat butuh duit? Butuh duit. Nah, bisa orang sholat nggak pakai duit? Ada nggak orang sholat nggak pakai busana, nutupin aurat? Ya, Allahu Akbar, nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai mukena, ya? Kira-kira boleh? Tidak boleh, malah nanti akan banyak orang melihat ini luar biasa. Lucu banget tuh. Ya, termasuk satu cuk yang di belakangnya ini. Maksiat, tapi tangannya begini, ya, agak direnggangi. Dilihat maksiat, ya, nggak dilihat barang bagus. Ya. Mubadir. Ini kalau yang menunjuk orang kaya selesai semuanya. Jadi hukum Islam yang pertama tidak perlu duit, nggak apa-apa. Tapi yang kedua, sholat harus pakai duit. Kenapa pakai duit? Peci belinya pakai duit, baju belinya pakai duit, celana beli pakai duit, mukena beli pakai duit. Orang sholat gak nutupin aurat gak sah sholatnya. Yang ketiga apa? Syahadat, sholat, zakat. Zakat pakai duit? Harus pakai duit. Beli beras harus pakai duit, ya. Kemudian syahadat, sholat, zakat, puasa. Puasa pakai duit? Pakai duit. Buka pakai makanan nggak? Sahur pakai makanan nggak? Belinya makanan pakai duit nggak? Bahkan di bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk bersedekah, makanan, duit dan sebagainya, yang pahalanya berlipat-lipat. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyiapkan makanan kepada orang yang berpuasa, oleh Allah akan diberikan pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa itu. Kok satu orang berpuasa dikasih pahala 1 gunung? Berarti kita dapat pahala 1 gunung. Kok yang dikasih makanan berbuka puasa ada 10 orang atau 100 orang? Sudah berapa gunung pahalanya? Ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Haji butuh duit? Haji butuh duit. Makanya kita harus jadi orang kaya. Dengan kaya itu kita bisa berbagi manfaat buat banyak orang, ya. Bahkan katanya orang kaya itu bisa membeli surga. Kok bisa? Coba deh. Orang miskin bisa sholat, orang kaya bisa sholat nggak? Bisa sholat. Kalau orang miskin, mohon maaf nih, Pak ini miskin juga, tapi Pak ini nggak merasa miskin. Apa? Pemberian Allah yang ada diri kita ini, seandainya dinominalkan uang, nggak ada harganya. Makanya berapa harganya? Yang telinga. Makanya jangan pernah merasa miskin. Kemudian orang kaya tadi bukan hanya bisa sholat,
Kalau miskin bisa sholat tapi orang kaya bahkan bisa membangun musola dan masjidnya sendiri apa? Masjid dan musolanya digunakan untuk sholat. Sudah berapa pahala yang dia dapatkan? Setiap ada orang sholat di masjid yang dia bangun, dia dapat pahala. Nanti ada orang lagi sholat lagi dapat pahala. Makanya ayo kita berlomba-lomba jadi orang kaya, tapi orang kaya yang dermawan, yang kayanya kita gunakan untuk kemanfaatan buat orang banyak. Ya? Ini kebersamaan kita bisa belajar dari 5 jari ini. Yang kedua apa? Jempol, ini simbol orang pinter. Yang kedua simbol orang kaya. Yang ketiga apa nih? Yang ini yang tengah jari tengah. Kalau ini orang pinter, yang ini orang kaya. Yang tengah ini simbol apa? Ustadz, guru, bahkan TNI. Ini harus ada di tengah-tengah ini. Seorang guru, seorang ustadz tidak boleh berat ke kanan, tidak boleh berat ke kiri. Dia harus di tengah-tengah, tidak boleh berpihak kepada orang yang datang duluan. Dia harus bisa mengayomi, tidak boleh pilih kasih. Kan ada orang nih ya, mohon maaf nih, di saat ada orang datang ke dia, apalagi yang datang duluan bawa beras, bawa duit dan sebagainya, pasti akan dibelain. Seorang guru tidak boleh demikian, seorang ustadz tidak boleh demikian. Dia harus seimbang, dia harus adil. Makanya dia ada di tengah-tengah. Ya, penting nggak seorang guru ini keberadaannya? Sangat penting. Penting nggak seorang ustadz keberadaannya? Sangat penting. Untuk apa? Untuk menjadi penyeimbang. Kemudian yang keempat nih, perhatikan jari manis. Ya, jari manis simbol pemuda. Seorang pemuda ini, ya, simbol masa depan. Bahkan di saat ada seorang cowok suka sama cewek, ya, memberikan cincinnya kira-kira dari jari apa? Jari manisnya. Kenapa? Karena manis. Ya, nggak ada seorang cowok ngasih cincin di jempolnya, nggak ada. Di cincinnya nggak ada, di jari manisnya. Bahkan pemuda itu, kata Bung Karno pernah bilang, berikan aku 10 orang tua, maka akan aku cabut gunung Semeru. Beri aku 10 pemuda, maka akan aku goncang dunia. Kenapa kok demikian? Karena seorang pemuda itu simbol semangat, simbol kekuatan. Ya, makanya penting seorang pemuda. Kok pemuda hari ini tidak mau belajar? Pemuda hari ini tidak disiapkan untuk menyongsong masa depannya. Pemuda hari ini kok tidak dididik dengan baik? Siap-siap 10 atau 20 tahun yang akan datang, masa depan negaranya bisa hancur. Ya, maka dari itu seorang pemuda harus belajar sungguh-sungguh. Kenapa? 10 atau 20 tahun yang akan datang, kalian semua yang akan melanjutkan perjuangan orang tua kita, guru-guru kita, bahkan para pahlawan bangsa dan agama. Yang terakhir, perhatikan, ini simbol keempatan. Yang terakhir kecil ini, tapi jangan macam-macam dari yang kecil ini. Apa ini? Ini simbol ibu-ibu, ya, the power of mak-mak nih ya. Ini kecil tapi fleksibel nih. Coba deh, ini kalau telinga gatal, yang masuk dari materi yang mana? Telinga dia. Kemudian kalau hidungnya gatal, telinga lagi. Bahkan tetangga saya itu banyak, ada tetangga Pak Yudi yang punya peliharaan ayam. Di saat ayamnya sudah kira-kira sudah bertelur, untuk ngecek telurnya di belakangnya tuh. Jadi bayangin ya, pakai jari ini ya. Ini kecil tapi gunanya banyak banget ya. Jangan macam-macam kemudian ngecek lubangnya ayam tuh pakai jempol loh, bahaya ya. Ini ibu-ibu jangan macam-macam. Seorang orang pintar, silakan sepintar apapun dia, kok kurang ajar sama ibu, kira-kira berkah nggak hidupnya? Orang kaya, silakan dia kaya se-Indonesia bahkan sedunia, tapi kalau dia kurang ajar sama ibunya, bisa berkah nggak hidupnya? Kekayaannya tidak akan membuat dia berkah. Kemudian ustadz nih, pintar ceramah, apa Al-Quran, banyak hadis yang dia hafal, tapi kok kurang ajar sama ibu, nggak usah ibunya, sama istrinya aja. Ustadz itu biasanya ceramah lantang, tapi gelang di rumah berada pada istri, jadi lantangnya hilang. Ya. Polisi itu lantangnya pada waktu di jalanan, tapi nyampe rumah dibentak sama istrinya, hilang galaknya. Makanya ibu-ibu itu luar biasa ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi wa 'azimi sultanik. Amin. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepadamu. Hindari kami dari perbuatan maksiat kepadamu. Anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke surga-Mu. Dan anugerahkanlah kepada kami keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah dunia ini. Ya Allah, jadikanlah negeri kami sebagai negeri yang maju yang Engkau ridhoi. Jadikanlah bangsa kami sebagai bangsa yang soleh dan taat pada kehendak-Mu. Berikanlah petunjuk jalan yang lurus untuk pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah kemudahan bagi mereka untuk menunaikan tanggung jawab dan amanahnya sebagai pemimpin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari malapetaka, bala dan bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa, kekejaman dan peperangan yang tampak maupun yang tersembunyi dalam negeri kami. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran kepada kami sebagai kebenaran dan karuniakanlah kepada kami untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kebatilan kepada kami sebagai kebatilan dan karuniakanlah kepada kami untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Rasul mulia Nabi Muhammad panutan kita, Nabi Muhammad panutan kita. Ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajati sanajan asor tata zahiri ananging mulya makom derajati ananging mulya makom derajati. Lamun palastra ing pungkasane ora kesasar lan sukmane dan kadang Allah swarga manggone utuh maite uga ulasi utuh maite uga ulasi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi anjani wa taji atfatayadi wa tamadani ya ulal judi wal karami ya ulal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik